Dan jawabannya dikerjakan dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Untuk mempersingkat waktu kita langsung bahas saja ya, satu persatu. Ini ada salah sebutkan bagian-bagian dari sepeda motor Honda. Rekan-rekan ada yang tahu bagian-bagian dari sepeda motor? Tahu. Ada apa aja? Mesin, sasis, kelistrikan. Ban, mesin, knalpot, semuanya. Yang pertama ada sasis. Sasis, Sasis meliputi apa saja? Yang untuk di rangka itu meliputi stang, dok, pelek juga termasuk nggak? termasuk Ada shockbreaker, terus ada apa lagi? Arang ya. Nah itu yang pertama di sepeda motor Honda ada sasis. Bisa dicatat juga. Sudah clear ya. Terus yang kedua di sepeda motor Honda terdapat apa? kelistrikan. Kelistrikan. Kelistrikan meliputi ada sistem pengisian ya, Ya, ada sistem penerangan, ada juga untuk menghidupkan mesin. penyalaan. Terus ada lagi, ada juga aksesoris tambahan. Itu di bagian kelistrikan meliputi pengisian, penerangan, Penyalaan. untuk menghidupkan awal. Iya, penyalaan. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga Mesin, ada mesin. Mesin fungsinya sebagai penggerak, penggerak. penghasil tenaga. Kalau motor nggak ada mesin bisa jalan nggak? Bisa. Digoes. Karena di motor ada ban. Dan mesin juga bisa jalan. Nah di sistem mesin itu ada bagian apa saja? Silinder, Ya bisa dicatat di bagian mesin ada silinder head. Ada silinder head. Terus setiap motor ada rasio nggak? Di Matic ada rasio. Fungsinya rasio ada yang tahu? meneruskan, Rasio meneruskan, Rasio sebagai penyeimbang. Oh, stabil, stabilkan. Kalau seandainya di motor Matic rasionya nggak seimbang, stang sehernya bisa patah. Tarikan awal, tarikan tengah itu kalau rasionya nggak seimbang, dia pasti bakal nggak sempurna. Kita bisa ubah. Di mesin ada silinder head, ada head, ada klep, ada piston, rocker arm. Untuk di piston itu ada berapa ring? Ada berapa? Ada tiga bagian. Kalau yang ring pertama itu yang paling atas fungsinya sebagai apa? Kompresi.
Kompresi fungsinya untuk apa? Pembakaran ini bahan bakar. Untuk mengkompresikan bahan bakar supaya menjadi tenaga gerak. Ya, seperti itu ya. Terus yang kedua ada ring ring oli, juga, ring yang kedua ring oli, masih ring kompresi juga ya. oh, Untuk yang paling bawah yang ada 3 itu rekan-rekan tahu fungsinya. oli, Perapatkan ring piston ya. Itu di piston ada ring oli, fungsinya supaya oli tidak masuk ke dalam ruang bakar. Jadi di dalam ruang bakar itu tidak terdapat oli. Oli hanya di bagian bawah. Kira-kira sama nggak materinya antara yang diajarkan ataupun yang di bengkel? Sama ya. Nah itu sedikit di bagian piston ada 3 ring, ada ring oli juga. Kalau seandainya ring olinya bermasalah, motor bakal mundur. Kalau seandainya ring kompresinya yang bermasalah, motor Tenaganya berkurang. tenaga berkurang ya. Terus ada lagi di bagian motor, sepeda motor, mana? Nanti komponen di bagian sepeda motor ada 3 ya. secara garis besar, Terus di sini ada sebutkan berapa standar tegangan baterai sepeda motor Honda. Minimal 12 volt ya. ya, Untuk Honda Vario itu sudah ada teknologi DSS. Ada yang pernah tahu? Idling stop system ya. ya, Ada yang tahu fungsinya sebagai apa? otomatis, Nah, paling sedikit ya untuk membahas idling stop. Idling stop juga itu ada standarnya. Dia bisa hidup asalkan yang pertama suhu mesinnya di atas 75 derajat Celcius. Jadi pas motor pertama dihidupkan, walaupun berada di lampu merah, lampu kuning, kalau suhunya nggak di atas 75 derajat, idling stopnya nggak bakal berfungsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, idling stop tidak akan berfungsi jika tegangan baterai kurang dari 12 volt. Terus di idling stop ada sistem sensor speed. Dari rekan-rekan udah ada yang tahu di sensor speed, sensor kecepatan ya. Letaknya kalau di Honda Vario, letaknya di bagian mana? Di mana? Letaknya ada di gardan atau di rasio paling bawah, paling belakang. Jika sensor speednya nggak berfungsi, maka idling stopnya juga nggak bakal berfungsi karena dia mendeteksi dari sensor speed. Ketika sensor speednya dia berhenti, maka idling stop bakal berfungsi. Jika ada kabel yang putus, maka tidak bisa berfungsi juga. Jadi ada 3 poin yang harus diperhatikan jika idling stop motor udah rekan-rekan bermasalah. Ini yang nomor 3, sebutkan berapa jarak renggang busi dan waktu penggantian busi. Ada yang tahu untuk renggangnya berapa, terus jarak pergantiannya setiap kapan. Untuk pergantian busi diganti setiap 8.000 km. Rekan-rekan sudah pernah membahas tentang masalah busi, materinya sudah ada. Untuk pergantiannya benar nggak setiap 8.000 km? kurang lebih, Berarti sudah sama. Terus masalah jarak renggang busi waduh, 0,5 milimeter, Mili.
0,75 mm. Ini untuk nomor 4. Kapan jadwal penggantian saringan udara sepeda motor? Ya, 16 km, 16.000 km. Atau dilihat fisiknya, kalau udah jelek berarti sudah waktunya diganti. Untuk rekan-rekan sudah pernah belajar tentang filter udara, saringan udara? Sudah. Filter udara ada berapa tipe? Bisa tempat atas ya. Tapi tipenya basah dan kering. Kalau yang basah tidak bisa dicuci, dibersihkan, itu tidak bisa. Kalau yang kering masih bisa. Perbedaannya apa antara basah dan kering? Kalau basah tidak kering. Iya. Ini perbedaan filter basah dan kering. Kalau filter basah dia mengandung oli di dalam filternya. Fungsi oli di dalam filter sebagai apa? Menyaring kotoran ya, supaya tidak masuk ke dalam rantai oli. Untuk filter tipe basah itu digunakan di motor dengan tipe sudah injeksi. Basah dan kering. Kalau basah tidak boleh disemprot. Untuk pergantiannya setiap 16.000 km. Sudah clear ya? Sudah. Ini nomor 5. Kapan jadwal penggantian oli mesin dan oli final gear? Untuk standar kontrak, pergantian oli mesin setiap 2000 km. Oh, 2000. Atau 2 bulan dari penggantian. Setiap 2 bulan, tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu. Untuk pergantian oli mesin setiap 2000 km atau 2 bulan, mana yang tercapai terlebih dahulu. Kalau seandainya kilometernya masih rendah, terus sudah 3 bulan, kira-kira bagus nggak untuk mesin? Ada ya. Perform oli semakin lama semakin berkurang karena oli juga mengandung minyak. Untuk oli gear, oli gandan, pergantiannya setiap 8.000 km standar Honda. 4:1 dengan oli mesin. Dan harus dicek rutin. Udah kelas ya masalah oli mesin. Ini ada lagi, kapan jadwal penggantian oli rem depan? Untuk pergantian oli minyak kerja biar lebih jelas dipahami. Untuk pergantian minyak rem itu setiap 12.000 km. Ada yang jawab 24.000 km? Enggak. Kenapa oli minyak rem harus diganti sedangkan minyak rem hampir nggak pernah habis? Iya. Kayak apa? Kalau dilihat secara fisik kan dia nggak berkurang. Kenapa harus diganti? Motor. Tidak layak. Karena minyak semakin lama karena panas, titik didihnya bakal berkurang. Oh. Jadi lama-kelamaan minyak rem itu seperti air. Kalau sudah seperti air, dia bakal menggelembung. Pas direm bakal ngepos. Makanya diganti. Pergantiannya setiap 12.000 km. Kira-kira masih sama nggak materinya yang saya sampaikan dengan yang dipelajari? Kalau ada yang berbeda, kita saling sharing untuk menyamakan. Karena di sini takutnya saya menjelaskan A, tapi yang diterapkan B, jadi rekan-rekan bingung. Saya pengennya di sini pelajarannya sama, karena yang dipelajari di bengkel atau di sekolah itu motornya sama. Jadi kita harus sama pemikiran juga. Untuk minyak rem, ada yang
yang perlu ditanyakan Kak? Untuk nomor 7 berapa jarak main bebas rem belakang dan jarak main bebas handle gas throttle? Untuk nomor 7 kita bahas di materi nanti. Kita lihat sudah ada catatannya. Kita bahas yang lebih termudah terlebih dahulu. Ini nomor 8, kapan waktu pembersihan CVT dan penggantian pedal sepeda motor Anda? Dari rekan-rekan ada yang paham? Untuk pergantian panel setiap berapa ribu kilometer? Ya, 24.000 kilometer atau 2 tahun. Dilihat juga, dilihat isi. Untuk pembersihan CVT itu setiap 8.000 kilometer. Ada yang punya motor Vario? Motor Vario rata-rata gitar ya? Iya. Ada yang tahu kenapa bisa gitar? Penyebab motor Vario gitar itu masalahnya karena kebanyakan debu yang masuk ke dalam kampas ganda. Jadi slip harus rutin dibersihkan. Kenapa Honda Beat dengan Vario lebih cepat ke Honda Vario? Karena sirkulasi udaranya lebih besar Honda Vario, sehingga debu yang masuk ke dalam CVT itu lebih banyak. Honda Beat bisa dilihat di dalam CVT-nya itu lebih rata. Sirkulasi udaranya juga lebih sedikit di Honda Beat. Ada plus minusnya. Untuk Honda Vario plusnya di komponennya lebih awet, tapi itu harus sering dibersihkan. Ini soalnya udah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini yang A, bagian dari sepeda motor ada 3 bagian yang sudah kita bahas tadi. Bisa dicatat juga atau nggak usah? Foto. Ya paling kita lanjut dulu ya, biar mempersingkat waktu. Klipnya bisa di Lagi. Lagi. logi DSP Enhanced Smart Power. Tahu fungsinya DSP sebagai apa? Fitur apa saja yang ada di DSP? ACG ya. Atas dasarnya DSP dibuat supaya mengurangi terjadinya gesekan. Untuk di Honda Beat FI itu kan belum DSP, jadi waktu di starter suaranya kasar karena gesekan. Jadi dibikin teknologi DSP sehingga ada ACG starter. Lanjut. Ada yang tahu sistem ACG starter? Cara kerjanya seperti apa? ACG starter itu dia menggunakan semacam relay. Ketika di starter, maka arus listrik yang dari baterai
akan memasuki spool sehingga energi listrik ketemu magnet, jadi dia akan menghasilkan gerak. Setelah mesinnya bergerak, maka bakal diputus oleh relay. Kira-kira ada yang paham tidak? Intinya seperti itu. Pas di starter, listriknya masuk ke dalam spool sehingga terjadi putaran di mesin sehingga mesin hidup, dan listrik yang dimasukkan ke dalam spool itu bakal diputus, akan diubah menjadi sistem pengisian. Jadi seperti itu. Ini bisa kita lihat inovasi mesin matic terbaru karena melalui aplikasi teknologi canggih untuk mendapatkan perform tinggi dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan ramah lingkungan. Mesin ini memiliki gesekan lebih kecil dari mesin lalu hiasi. Lanjut. Bisa dilanjut. Oke. Ini di fitur ESC ada ACD starter dan di stop, full injeksi, roller tiga rocker arm, penampakan mesin ESC seperti ini. Bisa dilanjut lagi. Eco drive. Lanjut lagi. Lagi dua. Ini ada fitur Eco. Eko, kok. Pakai sistem pengirim bahan bakar. Ketika dia bakal di posisi Catat ya, ntar gue lihat. kilometer 50 km, dia bakal berfungsi sebagai pengirim bahan bakar. Gue ke parkir. Bisa dilihat juga. Ini Lanjut. bisa dilanjut. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Untuk seperti ini, materinya juga jarang terpakai, kita lanjut ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Lanjut. Ini ada materi perawatan pada bagian mesin, kembali mesin periksa atau ganti setiap kilometer 2000 atau 4000 km, minimal dan maksimal. Minimalnya 2000 km atau maksimal 4000 km. Filter udara juga dicek setiap 8000 km, diganti setiap 16.000 km. Ampel periksa setiap 8.000 km dan diganti setiap 24.000 km. Ini busi
Untuk standar celah busi 0,90 mm. Sampai nolnya dihilangkan. Sudah beda lagi. Lanjut. Rekan-rekan udah tahu fungsinya busi sebagai apa? Memetik bunga api. Membersihkan bunga api ya. Ketika posisi Starter. Oh iya. Kompresi. Agak kompresi. ketika posisi piston berada di cuman sampai atas pistonnya mungkin sekitar 5 mili atau berapa baru membersihkan api. Kalau seandainya pistonnya pas di atas, apinya juga kurang maksimal, masih ada yang sedikit. Jadi seperti itu. Lanjut. Ini dicatat aja ya, paling poin-poin pentingnya saya sampaikan. Intinya dari rekan-rekan juga sudah belajar, sudah tahu lebih spesifiknya. Saya cuma sedikit membahas. Ini kita bisa analisa penyakit mesin dari busi. Bisa kita lihat. Ini paling sedikit ya untuk saya sampaikan. Analisa penyakit sepeda motor bisa dilihat dari ujung busi. Kalau seandainya businya hari ini kita ganti, terus 3 hari 4 hari itu mati lagi. Kira-kira penyebabnya dari apa? Mungkin juga motornya sudah ngebul ya. Pistonnya sudah bermasalah sehingga oli masuk ke dalam ruang bakar, sehingga sisa oli berada di dalam busi. Sehingga busi tidak bisa membersihkan bunga api dengan baik. Mungkin bisa lanjut. Untuk rekan-rekan semua, waktunya istirahat atau Lanjut. ini kita lanjut juga. Ini rekan-rekan sudah pernah melakukan kegiatan seperti ini? Wah, gelap abis. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya. Campuran bahan bakar terlalu kaya itu terlalu boros, sehingga bahan bakar kurang bagus. Bisa saya sampaikan, bahan bakarnya terlalu boros sehingga busnya basah, banjir. Jadi businya bisa mati juga, motor bisa berbentuk. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk mempersingkat waktu, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita lanjut seperti itu ya. Ya, Pak. Ini penyebabnya karena yang tadi link sehatnya sudah bocor.
overheating. Ada yang tahu overheating? Terlalu panas. Suhu berlebih. Panas berlebihan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siap. Kalau nggak ada kita lanjut. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut. Rantai motor dapat digolongkan menjadi dua jenis. Ngeblur. Ini dari baterai juga rekan-rekan sudah ada yang paham. Ada tipe kering, ada tipe basah. Tipe kering yang nggak bisa diperbaiki lagi, tipe basah ini masih bisa diganti cairan. Ada nilai plus dan minusnya. Untuk tipe aki basah biasanya kalau kena rangka bodi motor itu bakal cross. Ada plus minusnya juga. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Kita lanjut. Pemeriksaan pada bagian listrikan. Ini paling sedikit ya untuk rekan-rekan. Lanjut. Untuk penggantian atau pemasangan baterai, prosedurnya ada yang tahu? Merah. Untuk pemasangan yang minus dulu atau yang plus, dan pelepasan juga yang mana yang harus dipasang terlebih dahulu. Waduh. Nah, kita bahas untuk pelepasan yang harus dilepas terlebih dahulu. Negatif. Fungsinya sebagai apa? Kenapa harus negatif dulu dan kenapa nggak plus dulu? Nggak bocor. Untuk melepaskan baterai itu yang minus dulu, supaya pas kita lepas yang plus terlebih dahulu, terus mobilnya kena rangka motor, jadi mencik aki, jadi kaget. Intinya seperti itu. Kalau waktu pemasangan yang dipasang yang plus dulu untuk pemasangan. Setelah dipasang yang plus baru yang minus. Jadi nggak mencikin api. Ini ya jadwal perawatan berkala. Aduh, jangan jongklak lagi. Oke. Lanjut. Setiap kita servis ada poin yang harus dijalankan. Yang pertama periksa saluran bahan bakar. Untuk rekan-rekan sudah tahu kan saluran bahan bakar, terus komponen dari sistem bahan bakar itu apa saja? Ada full pump, ada selang, ada Filter full pump. ada jarum bensin.
Oke, lanjut. Terus bisa dilanjut. Ini ganti saringan bahan bakar. Ini setiap saringan bahan bakarnya harus diganti. Fungsinya pergantian saringan bahan bakar, ada yang tahu fungsinya sebagai apa? Supaya kalau seandainya saringan bahan bakarnya tidak dibersihkan ataupun tidak diganti, nanti dinamo pulpamnya itu bakal berat dari sehingga pulpam jadi bermasalah. Intinya seperti itu secara singkat. Contohnya kita nyedot es banyak kotoran, jadi kita nyedotnya kan perlu tenaga yang berlebih. Kalau seandainya setiap hari seperti itu, Bengek. komponennya juga Bengek. bengek. Iya. Nah iya. Nah itu fungsi dan saringan bahan bakar. Ini periksa cara kerja gas lampu setiap 4.000 km atau setiap hari juga nggak masalah. Oh, Kita dicek. periksa juga nggak masalah. Lanjut. Lanjut. Nah, dibahas juga. Kalau mau dipoto juga bisa. Ada yang nggak punya motor Beat? Nggak punya ya? Vario punya Vario. Ya, lanjut. Orang Beat, orang Beat. Oh, siap. Es. Kepencet guys. Lagi dibaca. Ini pemeriksaan di bagian pernapasan. Di bagian gardan itu ada kayak selang. Itu ada di sini. Oh iya. Kalau seandainya selangnya nggak masuk ke dalam tempatnya, itu kemasukan air sehingga oleh gardannya bakal jadi putih. Itu harus wajib dicek. Di dalam mesin juga ada yang di sini nih harus dicek. Pas aja. Ini periksa bersih setiap 40 km, ini 80 km, dan juga jarak menengah flat. Ini sering kita alami di bengkel ataupun di sekolah, harus sedikit dibahas juga. Rekan-rekan ada yang sudah bisa style flat? Baru pernah nyoba. Sudah bisa ya? Baru nyoba. Bisa. Yang pertama yang dilakukan apa? Buka cover. Pengetopan. Pengetopan. Secara singkat ya, setelah peralatannya sudah kita siapkan, Melakukan yang pengetopan. pertama kita topin dulu. Ya harus ada motornya. Kalau enggak untuk matic kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Itu Cover. yang pertama. Terus cara ngetopinnya ada yang udah paham? Apa tuh? Gimana? Pinter dari magnet ya. Nah, Untuk ngetopin yang paling mudah itu kita putar
puli CCTV-nya kalau mau dibuka, puli CCTV-nya itu diputar dulu. Terus kembali kita cek antara klep atas dan bawah. Itu kalau seandainya sudah bergerak, udah bebas, berarti itu tandanya sudah top. Kompresi. Nah, biar lebih memastikan lagi, dipastikan fungsinya dilepas, terus disodok dengan objek safety. Kalau seandainya pistonnya sudah di atas, itu udah posisi top. Dan di bagian gearnya juga ada centolan gitu. Iya, tahu. Nah, setelah itu baru kita lakukan penyetelan. Apakah setiap kita ngecek klep harus di setel? Iya, terus. Yang terlebih dahulu kita ukur terlebih dahulu. Kalau seandainya standarnya sudah pas, berarti nggak usah kita putar-putar lagi, karena jaraknya sudah pas. Jadi buat apa di setel lagi? Intinya seperti itu. Fungsinya setel bike dari rekan-rekan ada yang paham? Fungsi setel bike yang pertama supaya suaranya halus, tidak berisik. Yang kedua supaya tenaganya lebih ada. Kalau seandainya klepnya terlalu rapat, bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar itu terbatas sehingga tenaga motor juga kurang enak. Jadi harus rutin di setel. Bila perlu besok semuanya setel klep di depan, ya setelnya juga bisa. Ini juga sudah kita bahas tadi. Dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Apa mau di untuk pergantian oli mesin di Ahas itu tidak disemprot menggunakan kompresor. Tahu fungsinya sebagai apa? Karena ada cairan. Oh iya, iya. Lanjut. Ini tahu nggak yang dilakukan? Lihatin. Bolongan jok. Itu yang buat Bolongan baut. langsam. Untuk setel langsam Honda kayak motor bebek itu ada yang tahu standarnya berapa? Waduh. Berapa Ram? 1.200 ya? 1.200. Untuk standarnya RPM-nya itu 1.200. Rekan-rekan ada yang tahu RPM? Rotasi per menit. Berarti seperti itu. Berarti motor berputar 1.200 per menit. Itu bisa dihitung. Kalau motor metik dia 1.700. Toleransi 100. Kalau seandainya FM-nya 1.600 masih bisa? Masih. Bisa. Toleransi 100. Untuk motor Lynx yang ada Lynx slotnya itu setelan anginnya juga harus diatur. Ya, langsungnya harus diatur. Kalau seandainya langsungnya cuma 1.500, Lynx slotnya nggak bakal berfungsi.
Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut. Ini pemeriksaan random trivial. Lanjut. Ini pergantian dari pergantian Viskositas. untuk kapasitasnya berapa magnesium. Lanjut. Oh ini tadi saya setiap 4.000 kilometer berarti setiap 2 tahun atau 24.000. Untuk di sepeda motor itu ada CCTV ya. Apa? Oh, bro. Ini nanti lihatnya di sini. Kalau masih begini, berarti masih bagus. Ini seperti itu. Oh. Lanjut lagi. Ini untuk pengecekan kapal stem. Jadi bisa kita lihat dari indikator yang di sini. Jadi tanpa dibongkar juga kita bisa lihat indikatornya. Ya double atau enggak. Kalau seandainya double, garisnya masih nampak jelas. Jadi indikator melihat kapal stem dilihat dari sananya. Bisa dipakaikan juga. Lanjut. Ini pemeriksaan sistem rem. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada yang tahu fungsinya kenapa dikasih toleransi? Dikasih toleransi supaya ya keras direm. Kalau seandainya kita ngerem terlalu diberikan agak lumayan keras, jadi dikasih toleransi. Makanya waktu kita tanpa kita sadar kita masih itu kapas rem apa? Pedal rem, jadi remnya itu bergeser terus, jadi habis. Apalagi untuk yang menggunakan cairan itu tanpa kita sadari kita kapas remnya bakal efek terus sehingga gak lama kapas remnya habis. Contohnya Honda BCX, kapas remnya lagi boros. Ada pemeriksaan korek. Ini udah pada bisa ya, kalau seandainya habis berarti berfungsi.
Itulah. Ampulnya. Break lock. Ada yang tahu fungsinya sebagai apa? Kunci ban. Kuncinya biar banyak ke jalan gitu loh. Rem tangan. Iya rem tangan. Lah itu remnya tangan biar rem tangan itu kaki. Bukan, maksudnya tahu ah. Pas kita ngebut, aktifkan itu nanti kita lupa rem, dia sudah rem. Fungsinya pada saat kita parkir di jalan turunan, kita gunakan fitur itu, nanti motor nggak jalan. Iya. Mau digas lupa dinyalain di bangunan bebas. Apalagi yang sering berpuncak, Iya. harus ada. Makanya motornya Periksa arah sinar lampu. Ada yang tahu standarnya pemeriksaan sinar lampu? Siapa? Setiap 4.000 km. Pemeriksaannya rata-rata air. Oh, kedua. Rata-rata air. Iya, rata-rata air. Rata. Hah? Rata-rata air. Macam apa? Setel arah. Kalau seandainya lampunya menanjak seperti ini, berarti terlalu tinggi. Kalau turun, terlalu turun. Iya. Siap. Kalau ke atas lo motor lu. Cari burung lu malam-malam. Lanjut ya. Ini pemeriksaan kapas ganda, kapas kopling. Ada yang mau ditanyakan? lu mikir dulu. Ini paling sedikit ya untuk kapas ganda. Kenapa setiap pembersihan harus diampas? Itu supaya nggak licin, nggak slip dengan mangkok gandanya. Kalau seandainya dia licin pasti slip. Pas ditarikan awal dia bakal bisa. Katakan sistem kapas ganda ketika dia digas dia bakal buka. Pas ditarikan awal, Oh my god. tarikannya berat, terus gasnya kecil, jadi agak ketat. Jadi harus diampas dulu. Ada lagi nggak? Ada sakitnya gila. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau mau bikin kunci rahasia bisa ngambil di clear standar, itu lebih aman. Tinggal pedal kabel sama saklar udah bisa. Jadi kunci rahasia. Kabelnya dari clear standar itu cuma potong satu kabel. Jadi
pemeriksaan suspensi. Ini untuk pemeriksaan sok belakang, ada yang tahu nggak? Sebenarnya seperti apa kalau seandainya sudah bermasalah seperti apa? Keras ya? Keras. Untuk sok belakang, kalau seandainya udah kurang bagus, itu nggak smooth. Iya nggak apa empuk pak, tidak. Mesti tekan dilepas dia langsung jadi. Nggak pelan ya. Macet itu gimana? Macet. Kalau macet untuk Ganti. untuk sok belakang di as kita belum bisa diperbaiki. Kalau sok depan itu masih bisa, harus diganti. Pak, kapasitas olinya berapa pak kalau sok depan? Kalau sok depan itu setiap motor berbeda-beda. Terus setiap kita mau ganti oli sok itu ada takarannya sendiri. Di motor olinya kayak Benza atau yang lain itu ada takarannya. Pro, Bin itu udah ada takarannya, tinggal kita ganti. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk sok depan itu bisa diperbaiki, ganti di pasok, oli, motornya juga bisa diganti. Boleh. Gratis. Ini gratis aku enak. Tadi apaan? Tengah doang gitu doang. Ini ada yang mau ditanyakan? Beda-beda. Untuk ban motor tipe federal, ini garisnya selalu di kiri. Ada kuningnya. Batangnya selalu di kiri. Nah itu fungsinya. Rotasinya pasti benar kalau seandainya letak garisnya di kiri. Kalau IRC itu beda lagi. Kan kalau federal seperti Padahal gue ini. tinggal. Jadi pas kita praktek ganti ban motor, tinggal lihat aja dilihat garis ini sama jaringannya itu sudah sejajar. Mbak, tekanan udaranya itu depan sama belakang beda ya? Tidak. Kalau yang depan dan belakang itu berapa? Untuk tekanan ban standarnya untuk ban depan itu 29, untuk yang belakang 33. Kalau motor kayak gitu kayak CRF gitu berapa? Pak. Ban belakangnya kalau seandainya pegang tekanan anginnya terlalu keras itu kan juga kurang enak. Komponen berasa goyang. Ada yang tahu nggak perbedaannya ban dengan roda? Itu yang di luar. Bedanya roda sama velg apa? Roda itu dua-duanya roda itu dua-duanya. Kalau ban ya ban. Ban itu karetnya. Ban itu. Kalau ban itu yang ini kan? Iya. Kalau roda keseluruhan. Keseluruhan. Fungsinya ban sebagai apa? Penopang, penahan beban. Penahan beban. Sebagai peredam bebannya. Ya biar jalan. Kalau velg fungsinya apa? Kenapa ban? Tempat ban. Ini motor. Apa sih? Sebagai penahan ya? Apa sih? Dudukan motor. Jok.
Itu lah yang penting lah. Eh, PSI apa ya? Kan ini kan ini standar. Ada yang ditanyakan lagi? PSI apa Mas? Tidak tahu. Partai Sejahtera. Kak, PSI itu apa Kak? Random banget. Sini tanya apa dari Random banget. Bagus. Untuk Oli, MPX 3 itu sudah lumayan lama. Siapa yang baru lihat? Cuman kebutuhannya sedikit, jadi jarang kelihatan. Untuk Oli MPX 2 itu biasanya dipakai di motor yang sudah lama. Supra. Tingkat kekentalannya berbeda, sehingga motornya jadi halus. Kalau motor lama kan biasanya Enggak, motor klasik. motornya lebih kental. Jadi seperti itu. Kan sekarang banyak yang Enggak, kayak bahasannya enggak ke sana Ada deh. juga sih, cuman gimana bedanya? apa? Ih. Ini mana ya arahnya? Sembari nunggu kekentalan oli yang baik 3, kita bahas sedikit tentang oli ya. Ya, Ini ada SPX 1, SPX 2. Rekan-rekan ada yang tahu bedanya apa? apa tuh? motor gigi. Bebek. Kalau motornya udah tua nggak ada giginya gimana? Motor bebek. Bukan yang bukan standar. Ini ya sedikit saya sampaikan, untuk SPX 1 itu digunakan untuk motor transmisi manual. Oh. Ya. Ini menggunakan oli SPX 1. Kalau seandainya SPX 1 dibawa ke motor metik bisa nggak? Enggak. Bisa cuma kalau rusak. Bisa. Cuma rusak. Pernah saya baca ya, saya juga nggak terlalu berani. Ini harus bisa tentunya. Cuman motor oli SPX 1 itu bisa digunakan ke Honda Matic karena kampas kopingnya itu kan berada di luar, jadi nggak jadi masih bisa. Jadi SPX 1 itu bisa digunakan ke Matic. Namun SPX 2 itu tidak bisa digunakan ke motor Gigi manual. karena kopingnya ada di dalam, sehingga motor bakal slip. Ini seperti itu. Ada yang ditanyakan? Udah. Jadi fokusnya di sini bukan di sana. Iya. Pak, ada yang nanya Pak. Mau nanya Pak, ini tentang Honda PCX yang 160. Kalau misalkan saya lagi manasin Honda PCX dengan saat pagi hari, nah itu nggak sengaja tegas, nah itu sensor yang di depan, yang di atas itu nyala, itu kenapa Pak? Sensor yang di Atas indikator itu sensornya nyala. Paling tegas sedikit doang, berapa kedip Pak? sensornya PCX 160 yang harus sama jenis Sobat kedipan juga. Paling baru Pak pokoknya. kan ada yang ABS, ada yang CBS. Oh ya ABS. Yang ABS ya. Iya. Itu pas ditarik gas, Nyala itu. ya. Walaupun sedikit Kak. Itu indikatornya yang lambang bukan? Bukan yang gambar kayak Trompet. kayak Klakson. kayak di alis itu loh Pak, kayak ada problem gitu loh. Ya, kan
Warnanya warna apa? Hah? Warnanya apa? Warnanya kuning. Gambar kunci bukan? Iya. Gambar kunci. Iya. Itu dari Venus. Nah, tadi itu kan udah didesain kak. Nah terus udah di apa? Pas nyalain lagi, nyala lagi kak. Gas sedikit lagi, nyala lagi. Gagal. Bisa tuh gagal. Udah berhasil. Udah matang nih. Udah kan? Itu dia. Hah? Itu dia. Kalau misalnya udah diangkat. Juga itu ada fitur pada template selectable. Bisa dilihat juga sih dari di Google fiturnya apa. Intinya fitur keselamatan. Fitur keselamatannya itu dia mengkalibrasikan antara putaran roda depan dan belakang ketika kita lewat di jalan licin, sehingga roda belakang nggak bakal berputar lebih kencang dibandingkan roda depan. Jadi nggak slip. Kan biasa kalau motor slip pas ditarik gasnya roda belakangnya muter lebih kencang gitu, gasnya muter. Kalau PCI 160 itu udah nggak bisa seperti itu. Jadi motor seakan-akan kayak berebut. Itu keselamatannya seperti itu. Kira-kira ada lagi kan? Ini udah bisa dilanjut ya? Ini yang baru bentar. Udah? Enggak, itu udah tadi, udah diganti tadi. Tadi kan ini. Terus sekarang ini. Tadi udah lewat. Berat. Mau dilanjut? Ini ada lama-lama Sopan banget. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Nanti ada juga MIL. Oke, saya sedikit ya untuk membahas. Untuk di motor injeksi itu sistem throttle body-nya ada dua. Ada yang bisa di setel, ada yang bisa di setel. Untuk RPM-nya. Rekan-rekan ada yang tahu fungsi reset mode? Fungsinya sebagai apa? Mereset, menghapus kode kegagalan. Menghapus kode-kode. Di sini ada tiga cara riset ya, bukan cara sih, ada tiga macam riset. Yang pertama riset TP, Throttle position. throttle position sensor. Processing sensor, bener. Processing sensor. Iya. Ada riset kode Apa kerusakan, lucunya? menghapus kode kerusakan atau kode kegagalan. Ya, cabut ya. Itu yang kedua, terus yang ketiga Sensor. riset mode. Set Itu mode. ada satu. Mode 1, mode 2. Iya. Naik gunung loh.
rekan tahu perbedaan model 1 sama 2 atau 3? Suhu ya. Itu udah Ketinggian. 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 Jarak. Jalan. Jadi intinya gini, untuk mode 1 itu digunakan di dataran rendah. Batuk. Bukan tempatnya yang diperhitungkan, tapi biasanya kalau seandainya di dataran rendah itu udaranya sedikit panas, kan berhubungan dengan suhu. Di dataran rendah biasanya panas, apalagi di Bekasi ya. Beda planet. Itu Nah, setelah tempatnya panas, berarti konsumsi bahan bakarnya harus irit atau boros. Boros. Jadi, Nah, kering. karena mesin sedikit api aja katanya sudah panas. Ah, Jadi konsumsi bahan bakarnya diiritin sehingga diatur ke mode 1. Kalau seandainya mode 1 dibawa ke pegunungan, Gak naik. nggak naik, berobat Gak jalan. karena bahan bakarnya kurang. Iya, kurang. Ya, artinya seperti itu. Jadi riset mode 1 itu dibuat dasar. Tapi kalau mau di dataran itu tinggi, dia pakai di mode 3. Konsumsi bahan bakarnya agak sedikit boros ya. Tapi untuk motor PCX, motor CB, CBR itu nggak ada riset mode. Dia sudah ada sensor suhu sehingga dia bisa beradaptasi langsung. Pas di dataran rendah dia menggunakan mode berapa seperti itu. Jadi di motor CBR itu nggak ada buat desain. Tapi kode kerusakan itu ada. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Intinya riset mode seperti itu. Nah, untuk riset kerusakan itu pas kita sebelum melakukan perbaikan itu kan ada kerusakan, diperbaiki dulu. Setelah itu baru kita riset. Kalau seandainya muncul kedipan seperti itu lagi, berarti masih ada komponen yang bermasalah. Dari rekan-rekan ada yang tahu cara riset menghapus kode kerusakan? di jumper. Caranya kasih kontak di on ya. Tapi DLC-nya dipasang dulu. DLC. DLC-nya dipasang, terus kunci kontak di on-kan, terus DLC-nya dilepas, terus dipasang, kunci kontak di on-kan. Seperti itu. Terus ada juga riset TP. Itu dari rekan-rekan ada yang paham fungsi riset TP sebagai apa? Kalau riset TP kita memperbaiki, kita mengganti komponen kayak cool pump, kayak silinder head, sensor-sensor itu wajib di riset TP supaya nanti dia kembali lagi ke pabrikan, programnya bisa kembali lagi. Itu di riset TP. Risetnya ada 3. Kode kutipan rekan-rekan udah pada tahu ya. Kalau kode 12 itu seperti apa? Kutipannya 12 kali atau enggak? Jeda. 12 kali, 3 lama, 2 cepat. Satu lama, 2 cepat gitu. Jadi satu itu hitungannya 10. Iya. Oh gitu sih. Iya. Kode kerusakan 1 pendek, 2 panjang,
dia mati masuk kelas dia. Satu pendek, satu Satu panjang, panjang, dua pendek. Ada lagi yang mau dibahas? Kalau masalah kenapa? Lapar. Kalau kehidupan di sebelah kiri itu menandakan apa? Iya sih. Ada lagi Pak? Kalau masalah kehidupan itu bisa dilihat tabelnya banyak yang harus dipelajari cara membaca. Lanjut ya. Apa nih? Bedanya apa? Ayo, kita perbedakan dari kedua kata. Bedanya apa? Deh, udah. Bedanya Lanjut. apa perbedaan dari kedua kata? Yuk, maksudnya beda. Tekan dulu. Jangan, gua ngeri ntar lama-lama. Ah, screenshot. Sensor TOP ada yang fungsinya sebagai apa? LT temporal oli. Untuk mendeteksi suhu di dalam Bak oli. motor ya. Ya. Nah, ini ada dua sensor TOP sama ECT. Coolant. Kalau yang ECT itu di motor apa? Iya, pakai coolant. Ini pakai pulang gak pakai. Supra. Kalau sensor ECT itu apa yang menggunakan sistem air bulan sistem dinginnya. Terus kalau EOP Oli. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada di sini sensor O2. Fungsi sensor O2 ada yang sudah paham? Oh itu, oh iya itunya ini kan oksigen. Sensor O2 itu biasanya di bagian knalpot. Oh knalpot. Di gas buang yang berhubungan dengan gas Injektor buang. ya? Sensor O2 itu berfungsi sebagai deteksi bahan bakar. Kalau seandainya asapnya hitam, kan kemungkinan juga bahan bakarnya terlalu boros. Oh, iya. Jadi sensor O2-nya memberi sinyal ke ECM sehingga diirimkan. Kalau fungsinya Ini gimana? fungsinya apa? Sensor O2 Di mana emang? jadi sebagai pendeteksi kadar Gua nggak tahu nih. kadar bahan bakar. Lu Gi? Kalau yang lima CKP, Tanyain Casan dong. Jan. ada yang tahu fungsi Tanyain sebagai Casan apa? Jan ke Bu Dwi tuh. Casan laptop. Bu Dewi. Dia yang mengatur kapan mesti membersihkan api. Ini ceritanya gimana sih Minjen? Seperti itu. Jadi sensor CKP itu ada di magnet. Kalau di motor karbon CKP itu ada di Crank position. Di sensor pemilikan. Kalau seandainya dia motor yang pendek,
Nggak tahu. Itu jadi motor. Vario. Kalau di motor karbu dia ada ini di bagian spool itu ada namanya pin pulser. Oh. Itu. Kalau di motor karbu itu pin pulser, kalau di injeksi dia pakainya ECT. Dia yang mendeteksi jadi Crank posisi. kalau ECM tahu fungsinya? ECM kontrol modul. Kalau nggak ada ECM motor bisa hidup nggak? Enggak. Kontrol engine. Bisa tergantung yang make. Kalau motor karbu nggak ada ECM bisa hidup. Lagi kan kalau bengkel itu sensor pengiriman. Kalau seandainya motor miring dia bakal mati. Oh, kalau jatuh gitu ya? Atau dia bakal mati. Mati sendiri. Iya, biar kalau diangkat gak ngegas. Kalau injektor ada yang fungsinya injektor. Injeknya istilahnya mengaburkan. Jadi jadi bentuk bahan bakar yang pas ke dalam ruang bakar itu semacam kabut, bukan kayak bensin biasa gitu, tapi dikaburkan. Nanti bodinya yang mengatur campuran bahan bakar sama udara. Itu bagian throttle body. Cerah banget kayak masa depan. Terus di sini ada semua manifold, maksudnya Masa depan mah gawe. Ada Nikah. yang tahu fungsinya? Lanjut. Itu buat ngatur udara di dalam throttle body. Jadi biasanya motornya berbobot atau seperti apa itu bisa dari throttle body-nya. Karena udaranya nggak pas. Yuk. Berat jam berapa ya? Bentar lagi. Iya. Baru juga ditanya. Bella panjang umur. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Masih buka, masih konsen. Makan siang dulu nggak sih? Ketahuan kakinya sudah mengeluh. Karena waktunya udah istirahat, mungkin istirahat dulu, nanti saya tanya untuk kedepannya seperti apa, nanti saya koordinasi. Bisa istirahat dulu. Ya, sholat yuk. Bisa dicatat atau difoto. Ini pengertian, sedikit pengertian atau Skip ah. Apa? Kira-kira dari sini ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan sistem injeksi? Perbedaan sistem injeksi dengan karbu itu, kalau seandainya sistem karbu dia menggunakan tenaga konvensional, atau bisa juga pisahnya itu dari piston. Kalau seandainya
VGA Wi-Fi dia sudah menggunakan elektrik. Jadi contohnya kayak pompa bahan bakar itu menggunakan listrik. Pensuplaian bahan bakarnya Naik. diatur menggunakan elektronik. Lanjut. Belum. Sabar. Itu kalau marah sabar. Lebih kio. Ini keunggulan VGA Wi-Fi. Apa? Ya sekali lagi coba ini ada lebih mudah menghidupkan mesin. Jadi motor injeksi walaupun kondisi dingin ataupun pada saat pagi hari itu lebih gampang menghidupkan karena pasokan bahan bakarnya itu sudah diatur menggunakan elektronik. Kalau mampu kemungkinan bahan bakarnya harus menggunakan itu baru motor bisa hidup. Ini ada keunggulan Wi-Fi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Bertenaga. Kalau nggak ada lanjut. Sistem aliran bahan bakar. Lanjut lagi. Udah. Belum. Ini udah. Udah sampai sini. Oh iya. Udah. Kita gini. Ini kan belum nih. Nah, ini udah. Nah ini sampai sini. Ahas. Serius? Ini yang pentingnya untuk servis kendaraan. Ini ada 3 poin. Yang pertama, aman dan nyaman untuk dikendarai. Di akhas juga waktu servis itu semuanya dicek dari servis cek, dari mesin, dan banyak juga yang dicek. Terus yang kedua, awet masa pakai dan sedikit mengeluarkan polusi. Kira-kira dari sini ada yang mau disampaikan? Mau ditanya? Langsung? Ya. Maksudnya awet masa pakainya gitu, maksudnya apa kan? Maksudnya awet pakai. Jadi di sistem sepeda motor kalau seandainya kita melakukan servis rutin, ada komponen yang bermasalah itu langsung diganti. Setelah komponennya diganti kan itu tidak menimbulkan istilahnya merembet. Makanya partainya yang bermasalah langsung diperbaiki. Kalau seandainya tidak diperbaiki atau tidak dicek, nanti komponen yang lain bakal bermasalah. Ini seperti itu. Kalau di AHS itu servis itu apa aja itu yang di servis? Kayak Untuk servis di umumnya prosedurnya seperti ini. Ketika motor datang, kita melakukan registrasi dulu. Keluhannya seperti apa? Setelah melakukan registrasi, nanti dicek sama HESPA Service Advisor. Setelah dicek apa saja ada permasalahan, nanti dikonfirmasi ke mekanik. Nah, setelah dikonfirmasi ke mekanik, nanti mekanik melakukan servis, dan servis yang dilakukan yang pertama servis cek, terus kedua ada pengecekan lampu-lampu, terus ada juga tekanan bahan bakar, pengecekan busi, pengecekan
pengecekan garansi PT, filter, pengecekan oli mesin, minyak rem, kampas rem, banyak lah. Intinya seperti itu. Masih kurang jelas? Enggak, udah. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lewat. Garansi sistem injeksi, garansinya 5 tahun. Ini garansi 5 tahun, ada syarat dan ketentuan. Jadi kita punya motor Honda belum 5 tahun terus ada kendala langsung minta garansi, itu nggak akan seperti itu, tapi harus ada perawatan berkala dan ada buku servis. Jadi itu harus rutin dilakukan dan di checklist ada stempel, baru kita bisa klaim garansi. Langsung. Boleh nanya nggak kak? Kalau misalnya kayak tadi kan kita harus rutin. Nah itu ada misal kita sekali lupa buat servis itu masih bisa klaim garansi atau enggak? Atau gimana? Kalau secara ini nggak bisa. Oh betul. Kalau semuanya harus berhak. Oh. Dan mungkin juga ada kebijakan dari dealer ini, Oh. terutama di motor di bawah 1 tahun itu ada kebijakan. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama.